ada satu momen Tuhan ajarkan saya satu hal. Papa kamu berubah atau tidak berubah, kasihi tanpa syarat. Sekalipun orang tua kita tidak ideal, orang tua kita mengecewakan, tapi yang membuat saya kuat adalah kasih Bapa di surga yang memampukan saya untuk mengasihi. Kalau dulu kan ekspektasinya dia berubah. Nah, sampai satu level udah dia berubah, gak berubah, saya cuma satu yang saya mau lakukan, mengasihi dia tanpa syarat. Malah di situ membawa dia mengalami pemulihan. Tapi saya belajar satu hal, Tuhan lebih tertarik mengubah hati kita dulu daripada mengubah orang lain. Halo teman-teman semuanya, welcome to Gilgal Podcast. Dan seperti biasa, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol supaya kita bisa belajar, kita bisa upgrade diri, baik secara kerohanian maupun di dalam kehidupan, supaya kita semua bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat lebih maksimal kembali dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan seorang coach yang sudah melatih begitu banyak perusahaan dan juga talent-talent yang ada di Indonesia. Dan saya percaya setiap dari kita pasti sudah banyak yang kenal dan tentunya akan diberkati oleh kesaksiannya. Mari kita sambut Coach Haryanto Kandani. Halo Revi, thank you. Halo Ko, apa kabar Coach Haryanto? Baik. Ya, dari baru di tengah-tengah kesibukan, saya sempatkan waktu untuk bisa hadir di sini. Thank you so much, Coach Haryanto. Pasti sibuk banget ya, banyak meeting, mungkin jadi pembicara juga dan ya. juga banyak keluar kota untuk bisnis trip maupun juga event-event seminar. Wow, luar biasa banget ya. Mungkin banyak dari teman-teman juga udah sering lihat Coach Haryanto baik di sosmed maupun onsite. Tapi mungkin banyak yang belum tahu juga kisah gimana Coach Haryanto bisa mulai mengenal Tuhan. Karena kan kalau kita lihat kan aktif juga ya di gereja biasanya, baik di gereja lokal maupun mungkin membantu gereja lain. Mungkin bisa cerita sedikit gimana ceritanya Coach Haryanto bisa mulai mengenal Tuhan dulu. Iya, jadi memang kalau berbicara mengenal Tuhan, saya selalu ingat tahun 98 itu menjadi tahun di mana saya mengalami terobosan hidup atau turning point. Karena kalau saya melihat mundur, saya lahir dari keluarga yang broken home. Ayah saya sudah berpisah dengan ibu saya sejak saya kecil, dan saya dibesarkan oleh ibu, dan juga perjuangan ibu itu luar biasa untuk menghidupi kami, saya dan kakak perempuan saya. Tapi disitulah masa-masa yang kelam buat saya. Kenapa? Saya kehilangan figur ayah, saya juga menjadi pribadi yang minder, yang insecure, tidak punya purpose dalam hidup, sehingga waktu remaja saya itu banyak pelarian dari kenyataan hidup. Saya mulai gampang terpengaruh, berontak, dan juga kehidupan malam, terlibat narkoba dan lain sebagainya. Karena saya merasa ada kekosongan di hati saya. Nah, sampai singkat cerita, saya pindah ke Jakarta tahun 98. Nah, yang mana harusnya tambah nakal, tambah liar, tapi justru di situ yang saya nggak pernah sangka menjadi jalan Tuhan. Saya awal-awal pindah ke Jakarta tahun 98, kos-kosan, lalu numpan di rumah tante kurang lebih bertahun-tahun. Di situ saya ingat saya mengenal Yesus Kristus secara pribadi karena ada yang rekomendasikan untuk ibadah di sebuah gereja. Kebetulan gerejanya Gilgal. Nah, tapi saya iseng-iseng cuma datang. Tapi datang sekali dua kali dan ikut sebuah acara yaitu New Life. Disitulah saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya nangis, saya merasa hidup itu sudah seperti sampah, diberi kesempatan untuk diangkat Tuhan. Saya benar-benar membuat sebuah keputusan untuk bertobat. Saya meninggalkan rokok, narkoba, kehidupan malam di tahun 98. Dan selebihnya dalam hal karakter itu merupakan sebuah proses yang terus-menerus sampai hari ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambaran di waktu lalu. Nah, kalau misalnya kayak Coach Haryanto kan diajak orang ya buat datang ibadah. Nah, kan biasa orang-orang tuh kalau misalnya diajak ibadah gereja kan kayak agak apaan sih, anti. Kok Coach Haryanto dulu yang lagi bandel-bandelnya diajakin orang kok mau ikut? Nah, itu memang karena saya cari dalam arti formalitas. Karena waktu saya sebelum ke Jakarta, saya itu sering ke gereja tiap minggu, tapi setor muka. Pertama setor muka sama Tuhan, yang kedua supaya mama gak sedih. Jadi udah kebiasaan memang tiap minggu ke gereja. Nah, makanya waktu saya pindah ke Jakarta, mama saya sudah bilang harus cari gereja. Jadi saya datang cari gereja itu bukan karena
mengenal Tuhan atau ngalami Tuhan, Ya. tapi karena sebuah kewajiban agama. Iya, Dan iya. juga supaya ketika mama tanya, oh ya sudah ke gereja, seperti itu. Oke. Tapi yang saya nggak sangka malah yang kali ini ke gerejanya beda di tahun 98 itu. Ngalami perjumpaan pribadi Ya. dengan namanya Yesus Kristus yang benar-benar mengubah hidup saya, menjamah hati saya, dan banyak aspek. Iya, iya. Jadi mungkin makanya sekarang banyak juga ya yang datang ke gereja cuman asal-asalan, Iya. jadi belum sungguh-sungguh mengalami Tuhannya Iya, kadang-kadang ya. benar. Nah tapi kan kalau Coach Haryanto tadi cerita, oh setelah ada pengalaman nih datang Iya. ke gereja, new life ya, dan dia mau meninggalkan mungkin rokok, narkoba. Itu prosesnya apakah langsung hari itu tiba-tiba berhenti total, atau anggapannya butuh proses juga karena kan nggak mudah ya Iya. mungkin ya? Untuk narkoba, rokok, dan kehidupan malam itu cukup instan. Itu dalam hitungan, saya nggak tahu, mungkin hitungan hari, hitungan minggu, itu benar-benar ngalami transformasi yang luar biasa. Dan itu memang nggak mudah, Revi. Karena di saat yang sama, saya juga punya teman-teman pergaulan yang mana itu bolak-balik rehabilitasi. Sudah keluar uang banyak, direhabilitasi, dan saya pernah tungguin ya teman-teman rehabilitasi drugs ya, itu bisa sembuh. Karena di detox secara fisik, ya nggak boleh pakai apa semuanya, jiwanya, tapi begitu balik kehidupan normal, ini yang nggak bisa hilang adalah keinginannya, mentalnya, spiritualnya. Nah, saya bersyukurnya tidak sampai di detox seperti itu secara fisik, tapi ngalaminya secara mental dan spiritualnya, secara rohaninya itu jauh lebih powerful. Nah, jadi ada orang mungkin secara fisiknya sembuh, tapi yang belum sembuh jiwanya nih, keinginannya, nafsunya. Nah, saya kebalik ya, jamahan Tuhan, kasih Yesus, kuasa Roh Kudus, itu yang memampukan saya. Nah, tapi ada kelemahan-kelemahan lain yang butuh proses, misalnya pornografi dan lain sebagainya, ya karakter buruk, ya butuh proses, mungkin emosi dan lain sebagainya. Tapi untuk yang tadi Revi tanya, saya bisa katakan instan. Wow, jadi benar, makanya kalau kita mau berubah, sebenarnya yang paling bisa menolong bukan kekuatan manusia, tapi justru kekuatan Tuhan ya, kekuatan Roh Kudusnya ya. Dan teman-teman saya itu kaget semua, dia pikir itu saya bersandiwara bahwa udah bertobat. Ya, jadi kan kadang-kadang teman-teman itu kan, saya udah nggak pakai, saya udah nggak ini, sok alim lu, nggak percaya, gitu, nggak percaya. Tapi saya benar-benar konsisten, bukan hitungan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Akhirnya beberapa di antara mereka pun, akhirnya saya bawa mengenal Tuhan Yesus. Karena mereka tahu di dalam pergaulan ini, saya sering pengaruhi mereka. Masa sih kamu nggak mau coba, enak nih gini-gini. Akhirnya begitu kenal Tuhan, kok saya malah nggak mau semuanya, malah saya ajak-ajakin ke gereja. Akhirnya mereka pertamanya nggak percaya, lama-lama jadi respect dengan apa yang menjadi perubahan hidup saya. Diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain ya, Coach Haryanto ya. Dan kalau misalnya Coach Haryanto kan tadi juga cerita mungkin dulu sama papa, anggapnya ada broken home lah ya, jadi cuma sama mama berjuang keras. Mungkin dulu gimana sih rasanya pas tahu mungkin papa dan mama nggak bersama-sama? Jadi itu sebenarnya waktu mereka sudah nggak bersama-sama itu sebenarnya saya sudah masih kecil, ya. Tapi saya sudah melihat ada perpisahan, cuma kan masih belum mengerti. Lama-lama bertumbuh dewasa, mulai saya sadar bahwa saya ini nggak punya papa di rumah. Saya tinggal di rumah nenek. Papa saya itu kelola hotel, di mana di hotel itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang kurang baik, ya. Dan saya mulai tahu papa saya juga pernah ditangkap polisi karena perjudian. Dan satu hal yang paling saya rasakan adalah saya itu minder, malu kalau orang tahu apalagi waktu saya SD ya, kayaknya nggak punya papa gitu ya, nggak punya foto keluarga, ya nggak pernah makan malam bersama keluarga, lihat orang lain punya papa mama itu rasanya hal yang menyedihkan. Nah, tapi ya saya jalani saja di situ. Tapi papa masih sekali-sekali jemput, bawa jalan. Tapi yang benar-benar fight dan berjuang saat itu ibu saya. Nah, akhirnya satu lagi yang menjadi sebuah hal yang mengagetkan ketika kami tahu bahwa papa punya istri kedua, ya, dari wanita lain yang mungkin selisih usianya 18 tahun lebih muda. Jadi itu menjadi hal-hal yang membawa kesedihan, luka di hati, kehilangan figur ayah, sehingga hidup saya itu bertumbuh jadi anak yang kalau bisa dikatakan mudah terpengaruh, tidak punya arah, tidak punya purpose, tidak punya figur seperti apa sih kehidupan itu. Jadi gampang ikut-ikutan aja, nggak ada role model.
Berarti kalau misalnya di momen seperti itu ketika merasa nggak punya role model, nggak Iya. punya seorang ayah, mungkin mama berjuang keras Iya. seperti itu. Nah itu kan pasti nggak mudah ya, mungkin bertahun-tahun ya, Iya. belasan tahun mungkin. Oh iya, Belasan belasan tahun ya. tahun Nah, sampai saya remaja. Tapi kalau sekarang kan berarti ada pemulihan yang sudah terjadi ya. Oh ya, itu ada Nah itu ceritanya. gimana tuh? Jadi ketika saya pindah ke Jakarta tahun Heeh. 98, saya kenal Tuhan Yesus yang tadi saya cerita. Heeh. Saya numpan di rumah tante 4 sampai kurang lebih 5 tahun. Saya juga mengawali karir, bekerja di Jakarta sebagai seorang sales. Nah, singkat cerita, ayah saya di tahun 98 itu bangkrut total. Ya, Oh, kenapa? benar-benar Kenapa bisa bangkrut? entah bagaimana secara ekonomi karena banyak foya-foya, Ah. mismanagement, nggak bisa kelola uang dengan baik, kepercayaan yang diberikan juga untuk kelola hotel itu mungkin sudah diambil dan lain sebagainya. Akhirnya dia datang ke Jakarta kos-kosan, dia telepon saya, dia bilang dia udah habis semuanya, dia udah ngalami kehilangan semua sampai dia juga tinggalkan istri keduanya, nangis. Saya bilang, tapi saya posisi juga kan masih merantau, secara ekonomi juga masih susah. Nah, akhirnya ayah saya itu sempat dari tahun 98 sampai tahun 2005 itu bertahun-tahun pontang-panting. Nanti ke Surabaya, nanti ke Makassar, nanti ke kota lain gitu ya, cari kerja, numpang sana sini, habis benar-benar. Tapi disitulah saya coba mengenalkan Tuhan Yesus. Saya bilang, Papa datang pada Tuhan Yesus, tapi beliau masih mengeraskan hati. Mengeraskan hati, masih hidupnya nggak benar, dan yang menyakitkan kadang-kadang kita sudah bantu dia secara ekonomi, habis lagi di judi, nangis lagi minta bantuan. Jadi beliau selalu mengatakan bahwa dirinya itu ateis, tidak percaya Tuhan, tidak percaya dewa, tidak percaya dosa. Yang penting hidup itu happy-happy. Memang dulu kalau lihat masa lalunya, wah di klub malam, udah kayak bos gitu, wah keluar uang sana sini hanya untuk kehidupan malam, semua foya-foya. Nah, singkat cerita, dari tahun 98 dia pontang-panting, gak mau mengenal Tuhan, dia sempat tinggal di Surabaya bertahun-tahun. Tiba-tiba ada SMS masuk, Papa sudah tua, Papa sakit-sakitan, Papa gak bisa apa-apa lagi. Mau gak tolong Papa lagi? Saya bilang, ayo Papa datang ke Jakarta. Wah dia datang cuma dengan celana pendek, naik kereta, lusuh, udah kayak orang hilang ingatan. Wah penuh dengan air mata dia udah habis semuanya lagi. Jadi sebenarnya sudah habis, cuma ini terpuruk lebih dalam lagi. Sampai dia cerita dia makan makanan sisa orang. Udah kayak gembel lah seperti itu, gak punya apa-apa. Nah saya ajak ke Jakarta, saya bilang, Pak, ayo datang pada Tuhan Yesus. Nah, saya ajakin dia, Revi, ke acara yang mirip, yang mana saya mengalami Tuhan, yaitu New Life. Yang tadi saya cerita. Saya juga ajak. Nah, karena saya tahu bahwa di acara ini juga sebagai momen orang bisa mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Tapi waktu itu zaman dulu 4 malam seminar bentuknya. Malam pertama saya ajak, dia diam saja nangis, saya nggak tahu, nggak berkata-kata apa, kayak orang nggak tahu ngerti atau tidak. Ya udah ikut aja. Malam kedua juga seperti itu. Tapi malam ketiga, wah dia dijamah Tuhan, Roh Kudus melawat dia. Di situ dia berubah mukanya, bisa kayak seger lagi, ada semangat hidup, dan dia bersuka cita sekali. Dia bilang, Papa sudah percaya Tuhan, Papa sudah sembuh, Papa bahagia. Wah disitulah sukacita terbesar. Dia menjadi orang percaya, singkat cerita dia dibaptis. Nah itu juga salah satu hadiah pernikahan saya yang terindah dari Tuhan. Karena itu tahun 2005. 2005 saya menikah. November ada pertama kali rasanya seingat saya, kami punya foto sekeluarga bersama. Dan saya menikah, ada papa, mama, dan kakak saya lengkap di situ. Bahkan saya punya fotonya waktu pemberkatan nikah, dia gandengan tangan sama mama saya. Luar biasa. Wah, saya bilang Tuhan luar biasa. Benar-benar dipulihkan Tuhan ya jadinya ya. Iya. Walaupun mereka saat ini tidak tinggal bersama ya, karena memang sudah lama, tapi mereka sudah saling mengampuni. Ya, puji Tuhan ya. Nah kalau misalnya waktu itu kan pasti gak mudah ya ketika mungkin papa meninggalkan gitu. Pernah ada rasa benci juga gak? Dan kan dia sudah habis terus nih berkali-kali uang. Kok Coach Haryanto bisa mau terus berbuat baik, ngebantu terus. Padahal kan ya sudah menyakiti dengan luar biasa ya. Kenapa bisa memberikan begitu besar kasih karunia gitu ya? Waktu masa-masa saya kecil sampai remaja mungkin benci tidak. Karena saya bersyukur punya ibu yang tidak pernah menanamkan itu. Wow. Jadi mungkin di luar sana
ada yang ikut ibu mungkin ditanamin kan, Mm-mm. wah itu papa kamu Parah begini, sekali wah gitu parah ya. sekali ya supaya pro ibu. Nah Mm-mm. ibu saya itu beda, Mm-mm. walaupun sakit, sedih deh selalu bilang itu papamu, ya itu Mm-mm. papamu. Jadi saya mungkin benci tidak, tapi ada rasa sedih, Mm-mm. sedih, malu, kenapa sih nggak punya seperti ini, keluarga yang lengkap, kenapa harus keluarga saya seperti ini. Namun di waktu yang papa bangkrut dan minta-minta uang, jatuh bangun lagi judi, di situ ada rasa kesel. Kita ini bantu kok nggak berubah-berubah. Tapi di situ posisinya beda, saya sudah kenal Tuhan Yesus. Ya. Nah, kadang-kadang kesel lagi, saya ampuni lagi. Kesel lagi, saya maafin lagi. Tapi kok berkali-kali nih. Ya. Nah, makanya ini juga yang saya mau katakan bahwa sekalipun orang tua kita tidak ideal, orang tua kita mengecewakan, tapi yang membuat saya kuat adalah kasih Bapa di surga, yang memampukan saya untuk mengasihi. Sampai satu titik begini Revi, tadi saya belum sempat cerita sebelum papa saya bertobat, yang tadi saya bilang sudah pontang-panting, ada satu momen Tuhan ajarkan saya satu hal, papa kamu berubah atau tidak berubah, kasihi tanpa syarat. Wow. Jadi saya sampai di satu level, kalau dulu kan ekspektasinya dia berubah. Nah sampai satu level, udah dia berubah, gak berubah, saya cuma satu yang saya mau lakukan, mengasihi dia tanpa syarat. Malah di situ membawa dia mengalami pemulihan. Justru di sini saya belajar. Dan ada satu ayat yang saya ingat, saya pegang di masa-masa sulit dari kitab Yohanes kalau tidak salah ya. Jikalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan. Jikalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Jadi saya klaim, saya percaya, saya akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam keluargaku. Nah, akhirnya terwujud. Tapi saya belajar satu hal, Tuhan lebih tertarik mengubah hati kita dulu, daripada mengubah orang lain. Yes, benar banget. Nah itu kan mungkin kalau misalnya papa ya yang bikin kesal. Tapi kalau pengalaman Coach Haryanto sendiri pernah nggak? Mungkin orang lain yang bukan keluarga yang bikin kesel banget. Nggak tahu ya, mungkin saking besar keselnya mungkin bisa dikategorisasikan pernah sempat benci atau dendam. Ada juga nggak sih orang yang pernah bikin seperti itu? Mungkin sempat ya benci, kesel, tapi karena sudah tahu kebenaran ya, saya belajar satu hal dalam hidup ini. Sampai hari ini saya terapkan dan semua juga para yang mengikuti Gilgal Podcast ini juga mungkin bisa terapkan ya. Saya belajar lebih meningkatkan yang namanya understanding. Jadi begitu ketemu dengan perlakuan orang tidak ideal, ya kata-kata orang, sikap orang, bahkan saya ditipu atau mungkin diperlakukan tidak baik, bagi saya begini, ngertiin aja, understanding. Semakin besar pengertian kita, semakin sulit kita sakit hati, kecewa, benci, karena ya sudah ngertiin saja. Mungkin dia karakternya buruk. Oh mungkin orangnya stres, mungkin memang dia orangnya juga banyak disakiti, mungkin orangnya memang bertumbuh dari lingkungan yang tidak mendidik dia sopan santun dan lain sebagainya lah. Jadi pertama saya punya understanding, yang kedua saya belajar kalaupun hati mengganjal dan lain sebagainya, saya datang pada Tuhan dan saya bilang saya mau mengampuni, memaafkan orang tersebut. Jadi itu kunci untuk saya selalu menjaga hati ini. Ya jadi kadang bisa kesel, bisa benci, tapi sampai kecewa panjang, pahit itu saya udah belajar untuk mengerti dan memaafkan. Biasa jadi ada tapi mungkin gak lama-lama banget ya Coach. Mungkin berapa hari terus udah pulih lagi sudah gitu memahami bagaimana meresponinya. Dan saya pegang satu filosofi, banyak hal kita gak bisa kendalikan. Betul. Sikap, situasi, perlakuan, tapi yang kita bisa kendalikan adalah perasaan kita dan respon kita menyikapi hal tersebut. Mungkin kan banyak juga nih teman-teman yang lagi nonton, mereka mungkin berpikir kok oke, ngerti. Cuman ya mungkin kalau diomongin doang ngertiin orang gampang ya, cuman pas dilakuin kayaknya nggak semudah itu. Kira-kira ada mungkin habits yang perlu kita lakukan supaya melatih diri kita bisa ngertiin orang, mungkin ada nggak tips dari Coach Haryanto? Saya belajar namanya memberikan makna, memberikan arti. Cara kita memberikan arti terhadap sesuatu itu menentukan. Contoh ya, misalnya kita mengalami kejadian buruk, ayah kita seperti ini, atau perlakuan saudara kita, teman kita seperti ini. Arti apa yang kita mau berikan terhadap itu? Arti pertama misalnya, wah gila ya ini orang cari gara-gara ya sama saya ya. Wah dia gak tahu siapa-siapa. Akhirnya kita marah. Atau arti kedua, ini orang benar-benar mau jatuhkan saya ya. Atau wah keluarga saya ini kok jelek sekali ya, keluarga saya ini kok gak seperti orang lain, maka kita akan kecewa. Nah, tapi sebenarnya ada arti lain yang kita bisa berikan makna. Oke, keluarga saya seperti ini,
karena keluarga saya seperti ini, mungkin saya perlu belajar nantinya membangun keluarga yang lebih baik. Arti yang kita berikan menentukan nanti respon dan hasil. Atau kita dilukai, disakiti. Mungkin saya bisa beri arti seperti ini bahwa oke, dalam hidup ini setiap orang berhak mungkin memperlakukan semau-maunya dia. Tapi semoga dengan kejadian ini membawa saya lebih dewasa. Membawa saya lebih mengandalkan Tuhan. Membawa saya semakin mengerti apa artinya karakter yang baik supaya saya tidak seperti itu. Jadi saya belajar memberi makna. Misalnya kehilangan atau mungkin tertipu atau mungkin mengalami sebuah pengalaman buruk, saya coba memberi arti yang jauh lebih positif dan melihat apa yang masih bisa saya syukuri dari kejadian ini dan hal positif apa yang bisa saya pelajari. Jadi saya punya 3 pertanyaan pada diri ketika ada sesuatu terjadi, saya selalu gini, apa artinya sih yang positif akan kejadian ini? Yang kedua, apa yang masih bisa saya syukuri? Yang ketiga, apa tindakan yang saya bisa lakukan membuat keadaan lebih baik? Nah, contoh misalnya ya, dompet kehilangan atau handphone hilang, itu kan gak enak. Hal positif apa yang saya bisa maknai dari kejadian ini? Oh, saya harus lebih hati-hati, gak boleh teledor. Ini tadi sembarangan sih taruhnya. Yang kedua apa masih saya bisa syukuri? Oh, syukur cuma handphone yang hilang. Ya, untung tasnya nggak hilang. Ya, syukur bukan anak yang hilang. Saya pernah ngalamin nih ya di luar negeri. Handphonenya hilang. Ya, itu dicopet orang. Karena saya nggak hati-hati gitu. Nah, terus apa yang bisa disyukuri? Masih banyak kok hal-hal yang bisa kita syukuri. Begitu kita mulai syukuri apa yang ada, kita bisa lebih lega. Yang ketiga, apa yang saya bisa lakukan untuk keadaan lebih baik? Kalau saya mengeluh, kalau saya marah-marah, saya ngamuk-ngamuk, apakah handphonenya balik? Yang ada merusak suasana liburan. Nah, hal positif apa yang bisa saya lakukan? Ya mungkin saya relakan, ya doakan aja orang itu bisa menemukan jalan yang benar lah ke depannya. Tapi hal positif apa? Ayo saya move on deh, enjoy sisa liburan ini, dan nanti saya bisa cari handphone lain. Nah, seperti itu. Oh, that's so good sih. Aku jadi keinget ayat Alkitab juga, Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Jadi kita belajar untuk lihat apa yang positif. Pasti ada rencana Tuhan dari segala hal yang mungkin kita alami ya dalam hidup ya. Itu ayat yang saya suka sekali. Oh ya, suka banget Iwa. Karena setelah lihat kejadian semua yang terjadi dengan keluarga saya, malah itu mendewasakan saya loh. Menjadikan saya pribadi yang tangguh, yang bisa memotivasi orang lain juga yang mengalami hal yang sama. Jadi saya nggak nyesali lagi apa yang terjadi. Justru saya bisa menguatkan orang-orang yang broken home. Dan kalau seandainya mungkin kalau semuanya serba baik-baik, mungkin saya nggak jadi Haryanto Kandani sekarang. Karena ada juga orang-orang yang saya ketemu ya, wah semua waktu itu saya iri lihat, aduh enak ya keluarganya apa semua, malah sekarang nggak jelas masa depannya. Karena semua tercukupi waktu dia remaja, orang tuanya kaya dan lain sebagainya. Jadi buat saya Allah dapat turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Seburuk apapun masalah, kegagalan, kemiskinan, sakit penyakit, Tuhan masih bisa berkarya mendatangkan kebaikan. Seperti Yusuf yang akhirnya menjadi seorang penguasa di Mesir ya. Tapi waktu laluinya memang berat. Harus jalanin ya. Tapi kuncinya bertahan dan tetap percaya dan sama punya Tuhan. harapan bahwa kedepannya Tuhan pegang kendali. Mungkin Coach Haryanto bisa memberikan satu pesan untuk para viewers kita hari ini. Buat yang mengikuti Gilgal Podcast, apapun keadaan yang Anda alami ya, mungkin di masa lalu atau di masa sekarang, kita sedang melalui pergumulan, penyakit, PHK, rumah tangga yang hancur, ya, atau keterikatan terhadap sesuatu. Percayalah, ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan Yesus sanggup memulihkan, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, Tuhan Yesus sanggup mengangkat dan membawa terobosan dalam hidup kita. Bukan cuma saya alami, saya sudah lihat dari 20 tahun lebih dalam pelayanan orang-orang yang mengalami pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Maka itu hari ini kita sudah belajar ya dari Coach Haryanto bagaimana mungkin kadang di dalam hidup ada tantangan, ada orang-orang yang menyebalkan, yang menyakiti kita, tapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan mampu memulihkan. Tapi kita sendiri pun harus memberikan respon yang benar. Tuhan mau ajarin kita lewat firman-Nya bagaimana kita bisa merespon di tengah setiap tantangan, setiap
orang-orang yang mungkin menyulitkan hidup kita, tapi ketika kita merespon sesuai dengan firman, kita akan lihat pada akhirnya akan ada kemenangan yang jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Dan maka itu jangan lupa juga untuk terus belajar, terus upgrade diri. Podcast kita mungkin hari ini sudah selesai, tapi nanti akan ada episode-episode selanjutnya di mana kita pun akan belajar banyak hal baru bagi kehidupan kita. Maka itu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ke Gilgal Podcast dan nantikan video kita yang selanjutnya. Bye-bye and God bless you. Jadi kalau orang tanya sebenarnya belajar di mana bisa jadi pembicara? Di gereja, baca pengumuman ya, dan juga kelompok kecil. Nah, lama-lama makin fasih. Nah, jadi sebelum ngajar dulu saya lebih banyak ngajar di gereja dulu sebenarnya. Walaupun bukan sebagai pendeta ya, sebagai orang yang aktif dalam melayani di bagian pengajaran. Jadi di gereja lah kita bisa menyalurkan dan mengembangkan potensi kita. Sampai hari ini juga saya sangat aktif di gereja. Jadi saya menjalankan dua peran. Benar-benar aktif di marketplace, aktif di gereja, bukan lagi hitungannya full time tapi full heart. Sekali melayani Tuhan, selamanya melayani Tuhan. Sekali cinta Yesus, selamanya cinta Yesus.